Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Kamaladewi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya adalah 28922500105. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis. Dosen pengampu saya adalah Dr. Sugeng Parayatno, SE, MM. Hukum bisnis. Istilah hukum bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris, yaitu business, yaitu artinya urusan, usaha, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang STBL 1847 nomor 23. Para pelaku usaha atau bisnis di Indonesia pada saat ini hampir tidak pernah menggunakan lagi kata dagang, akan tetapi seringkali menggunakan kata bisnis yang sesungguhnya. Artinya lebih luas meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan intelektual, persaingan usaha, dan sebagainya. Oleh karenanya, sudah sewajarnya apabila saat ini lebih layak menggunakan istilah hukum bisnis, karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian pada saat sekarang ini. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Salah satu fungsi hukum bisnis adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang adil, wajar, sehat, dinamis, dan bermanfaat yang dijamin oleh kepastian hukum. Walaupun hampir semua kegiatan bisnis berkaitan dengan masalah perjanjian dan perikatan yang hanya melibatkan para pelaku yang terlibat, akan tetapi pasca reformasi di Indonesia saat ini dengan semangat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha atau bisnis, maka telah dikeluarkan beragam peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya. Sistematika hukum. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk menguasainya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum, yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dan memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah pertama, hukum perdata dan hukum dagang. Dalam perkembangan saat ini, istilah hukum dagang sudah tidak banyak digunakan lagi, dan sebagai penggantinya banyak digunakan istilah hukum bisnis yang sesungguhnya mempunyai arti yang lebih luas, yang tidak hanya mencakup hukum privat, akan tetapi juga mencakup hukum publik. Ada berbagai hal yang membuktikan bahwa hukum bisnis juga termasuk dalam golongan hukum publik. Adalah antara lain diterapkannya hukum pajak dalam kegiatan bisnis. Di samping itu juga dari peraturan perundang-undangan di bidang bisnis, dalam banyak hal dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
atau kejahatan bisnis. Subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang punya hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban, dan ini disebut subjek hukum. Oleh karenanya, setiap manusia dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa setiap manusia merupakan orang, maka ini berarti bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, jenis kelamin, suku, ras, warga, negara, dan strata sosial, atau kaya atau miskin. Semuanya adalah orang yang merupakan subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Pertama, manusia sebagai subjek hukum. Manusia merupakan orang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Oleh karena itu, orang yang berbentuk manusia itu disebut orang asli atau naturalized person. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum adalah mulai saat ia dilahirkan, bahkan saat mulai dalam kandungan ibunya, misalkan dalam hal mewarisi, dan berakhir ketika meninggal dunia. 2. Badan hukum. Sebagai subjek hukum, selain manusia sebagai pembawa hak, maka badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang memenuhi syarat menjadi subjek hukum dinamakan badan hukum atau right person, yang berarti orang diciptakan oleh hukum, yaitu perseorangan terbatas, yayasan, dan koperasi. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana manusia. Misalnya, dapat memiliki kekayaan sendiri, melakukan jual beli, bahkan dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Lainnya seperti orang sebagai subjek hukum. Hukum perjanjian. Hampir semua kegiatan dan tindakan bisnis selalu terkait dan berhubungan dengan perjanjian atau kontrak. Karena kegiatan bisnis selalu merupakan hubungan yang sekurang-kurangnya antara dua orang atau dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan diucapkan atau ditulis. Hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsulisme, asas panca servanda, asas itikat baik, asas kepribadian. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang dibuat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengandung sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atau dengan perkataan lain bahwa dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.